Perkenalkan, saya Maria Liberty Najo dengan NPM 21910002100019. Saya mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika 2019A, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Budi Utomo Malang, Fakultas Pendidikan Ilmu Eksakta dan Keolahragaan, tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama dari suatu titik tertentu. Untuk penjelasan selanjutnya mengenai unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran terdiri dari yang pertama, titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Nah, di sini saya mempunyai gambar lingkaran. Dari gambar lingkaran ini, saya melambangkan titik pusat tersebut dengan O. Yang kedua, jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah segmen garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke titik pusat lingkaran. Dari gambar ini, yang merupakan jari-jari lingkaran adalah garis AO, BO, dan CO. Unsur-unsur lingkaran yang ketiga, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Dari gambar lingkaran ini, yang merupakan diameter lingkaran adalah garis AB. Unsur-unsur lingkaran yang keempat, busur lingkaran. Busur lingkaran adalah garis lengkung yang terletak pada lengkungan atau keliling lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Nah, dari gambar lingkaran ini, yang merupakan busur lingkaran yaitu garis lengkung AC, garis lengkung AB, garis lengkung BC. Unsur-unsur lingkaran yang kelima, tali busur lingkaran. Tali busur lingkaran adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan atau keliling lingkaran dan tidak melalui titik pusat lingkaran. Dari gambar lingkaran ini, yang merupakan busur lingkaran yaitu garis lurus AC. Unsur lingkaran yang keenam, juring lingkaran. Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Nah, dari gambar lingkaran ini yang saya arsir berwarna merah atau daerah BOC merupakan juring lingkaran, di mana daerah yang dibatasi oleh jari-jari OB, OC, dan busur BC. Unsur lingkaran yang ketujuh, tembereng lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, dari gambar sebuah lingkaran ini, yang diarsir berwarna hitam merupakan tembereng lingkaran. Jadi, yang saya arsir berwarna hitam ini adalah yang merupakan tembereng lingkaran, yang dimana daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC. Unsur-unsur lingkaran yang kedelapan, apotema. Apotema adalah garis tegak lurus yang ditarik dari pusat lingkaran ke tali busur.
Dari gambar sebuah lingkaran ini yang merupakan apotema yaitu garis OD. Jadi, garis yang tegak lurus ini yang merupakan apotema, yaitu garis OD. Unsur lingkaran yang ke-9, sudut pusat lingkaran. Sudut pusat lingkaran adalah suatu sudut di mana titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Dari gambar sebuah lingkaran ini, yang merupakan sudut pusat lingkaran adalah titik pusat lingkarannya di O. Unsur lingkaran yang ke-10, ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran. Ukuran busur kecil atau ukuran setengah lingkaran adalah ukuran dari sudut pusat yang menghadap busur tersebut. Unsur-unsur lingkaran yang ke-11, ukuran busur besar. Ukuran busur besar merupakan 360 derajat dikurangi ukuran busur kecil yang mempunyai titik-titik ujung yang sama seperti busur besar. Unsur-unsur lingkaran yang ke-12, lingkaran-lingkaran yang kongruen. Lingkaran-lingkaran yang kongruen adalah lingkaran yang jari-jarinya sama. Nah, di sini saya misalkan ada dua gambar lingkaran. Gambar lingkaran itu ada gambar lingkaran A dan gambar lingkaran B. Dengan titik pusatnya di O. Dan memiliki jari-jarinya 8 cm. Yang dimana pada gambar lingkaran A memiliki jari-jari 8 cm dan lingkaran B jari-jarinya 8 cm. Lingkaran A dan lingkaran B dikatakan kongruen karena lingkaran-lingkaran yang memiliki jari-jari yang sama. Unsur-unsur lingkaran yang ke-13, busur-busur yang kongruen. Busur-busur yang kongruen adalah busur-busur pada lingkaran yang sama. Di sini saya mempunyai dua buah lingkaran, yaitu lingkaran A dan lingkaran B, yang memiliki busur-busur lingkaran yang sama dengan titik pusatnya di O. Jadi ini merupakan contoh busur-busur yang kongruen. Unsur-unsur lingkaran yang ke-14, sudut keliling. Sudut keliling adalah sudut yang terbentuk sebab adanya pertemuan antara dua tali busur dengan satu titik pada keliling lingkaran. Nah, pada gambar sebuah lingkaran ini, yang dimana tali busur A, C, tali busur B, C, yang bertemunya di titik C, serta membentuk sudut keliling A, C, B. Nah, ini merupakan contoh sudut keliling. Unsur-unsur lingkaran yang ke-15, sudut keliling luar suatu lingkaran. Sudut keliling luar suatu lingkaran adalah suatu sudut yang titik sudutnya terletak di luar lingkaran, sedangkan kedua kakinya memotong lingkaran itu. Unsur-unsur lingkaran yang ke-16, lingkaran dalam segitiga. Lingkaran dalam segitiga adalah lingkaran yang dilukiskan di dalam segitiga, demikian hingga ketiga sisi segitiga itu menyinggung lingkaran. Misalkan, lingkaran dalam segitiga A, B, C dengan titik pusatnya di O. Ini merupakan contoh lingkaran dalam segitiga. Unsur lingkaran yang ke-17, lingkaran singgung suatu segitiga. Lingkaran singgung suatu segitiga adalah lingkaran yang menyinggung suatu sisi dan perpanjangan kedua sisi lainnya suatu segitiga. Unsur-unsur lingkaran yang ke-18, segi empat tali busur. Segi empat tali busur adalah garis segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran.
Di sini saya mempunyai gambar sebuah lingkaran dengan titik pusatnya di O, yang dimana di dalam lingkaran terdapat segi empat A, B, C, D. Nah, ini merupakan contoh segi empat tali busur karena segi empat yang titik sudutnya terletak pada lingkaran. Unsur-unsur lingkaran yang terakhir, segi empat garis singgung. Segi empat garis singgung adalah segi empat yang keempat sisinya menyinggung lingkaran. Di sini saya mempunyai gambar segi empat A, B, C, D yang di dalamnya ada gambar lingkaran dengan titik pusatnya di O. Nah, ini merupakan contoh segi empat garis singgung. Yang selanjutnya dalil. Dengan dalil yang berbunyi, jika dua sudut pusat suatu lingkaran kongruen, maka busur-busur di hadapan sudut tersebut kongruen. Di sini ada sebuah gambar lingkaran A, B, C, D dengan titik pusat lingkarannya di O. Contoh soalnya, jika diketahui titik pusat lingkarannya di O, sudut A, O, B kongruen dengan sudut C, O, D, maka buktikan garis A, B kongruen garis C, D. Pembuktian, pernyataan pertama, sudut AOB kongruensi dengan sudut COD, alasannya diketahui. Pernyataan yang kedua, ukuran sudut AOB kongruensi ukuran sudut COD, alasannya definisi kongruensi sudut. Pernyataan yang ketiga, ukuran busur AB sama dengan ukuran sudut AOB, alasannya definisi ukuran busur. Pernyataan yang keempat, ukuran busur CD sama dengan ukuran sudut COD, alasannya definisi ukuran busur. Pernyataan yang kelima, ukuran sudut AOB sama dengan ukuran sudut COD, alasannya sifat transitif kesamaan. Pernyataan yang keenam, busur AB kongruensi dengan busur CD, alasannya definisi busur-busur kongruen. Demikianlah penjelasan mengenai materi lingkaran dari saya. Saya ucapkan limpah terima kasih.